terlepas dari memang mahal murahnya itu kan relatif. Tapi bukan berarti golf itu tidak bisa dimainkan oleh siapa saja gitu. Iya. Puji Tuhannya aku bisa finish di posisi keempat overall dari berapa negara ya, kalau nggak salah 10 negara yang ikut. Kak, jadi di Golf Hut, kalau kalian beginner banget pun, kalian nanya sesuatu yang mungkin menurut kalian awam banget, kita akan bantu jawab dan kita akan bantu rekomendasi. Menyambung dari visi dan misiku menjalankan Main Golf You untuk memperkenalkan golf sebagai olahraga yang terjangkau, aku pengen ngebantu temen-temen kalau mau start golf, budget gue cuma sekian tuh bisa nggak sih? Bisa gue bantuin. Halo Sobat Narada, berjumpa lagi dengan Weekend Talk Podcast bersama saya Desi, ya, dan seseorang yang luar biasa banget, ya, sekali lagi di Weekend Talk Podcast. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol santai, tapi isi hatinya bisa membuat orang melihat sisi makna hidup dari seseorang yang menjadi speaker kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, tentunya saya doakan Anda dimanapun berada, sehat, bahagia selalu ya, lancar segala aktivitasnya. Kelibet kan mulut saya kan? Gak apa-apa ya kan? Hari ini sebelah saya ada seseorang yang sangat luar biasa ya. Dan sebelum kita mulai, saya mau kasih pantun dulu buat teman-teman, ya nggak ya? Yang di depan tolong jawab dengan cakep. Awas kalau jawab ya. Pagi-pagi minum kopi anget. Cakep. Sarapannya roti serikaya. Cakep. Nah, hari ini podcastnya gue banget karena ada Alin Ziwandana. Halo Alin. Selamat pagi Kak. Aduh Kak. Jauh banget sampai Serikaya ya? Kakak. Kita nggak mau pakai seri miskin ya. Seri kaya gitu. Yeah, Jadi yeah. semuanya biar kayak hati kayak jiwa. Oke Alin. Langsung aja nih. Yes. Terima kasih ya jadi bintang tamunya Weekend Talk Podcast hari ini. Aku juga terima kasih banyak udah. Semoga diundang. banyak ilmu yang bisa kita gali ya. Karena Alit ini seorang pemuda Bali yang punya prestasi terutama di bidang golf, ya kan? Nah, sebelum ke arah sana Lit, kelahiran mana Lit? Aku kelahiran Jakarta. Kelahiran Jakarta. Jadi ya. kalau misalkan teman-teman ada yang senasib dengan saya di labeli KTP Bali KTP, nah itu saya salah satu di antara kalian semua. Saya juga. Karena saya dari lahir besar itu di Jakarta dan sekarang tinggal daerah BSD yaitu Tangerang Selatan. Jadi bisa dibilang saya kalau ke Bali itu menjadi turis Kak. Saya bukan menjadi orang Bali, Turis tapi kalau domestik lah ya. Iya, betul. Luar Tapi kalau di biasa. KTP nama saya Bali banget. Gitu. Kalau Bali kemarin merdeka pakai visa keluar negeri loh. Iya, harus pakai paspor kita ke sana ya. Gitu. Nah, sekarang yang kedua nih, pasti pada mau tahu semua kan, Alit udah berkeluarga belum sih? Sudah, saya udah punya Udah berkeluarga guys. 1 istri dan 2 orang putra. Ya, 1 istri aja. 1 aja cukup. Nggak 1 aja boleh. cukup. Ketemunya kan luar biasa tuh. Betul, kan. Di betul. mana? Di kafe tuh, kalau nggak salah. Betul. Ya. Jadi saya kerja di sebuah kantor, di kantornya itu ada kafe. Istri saya karena jago banget, dia baker yang sangat handal, jago bikin pastry, jago bikin kue. Jadi akhirnya karena standar kafe di kantor saya itu tinggi, dia berhak lah untuk menyuplai kue ke kantor saya. Jadi standar yang bikin baker juga tinggi ya. Betul. Standar yang Penikmat baker juga tinggi. iya, bukan lebih dari sisi rasanya, tapi yang nganternya kualitasnya seberapa tinggi. Ini sebuah edukasi untuk para lajang-lajang, ya kan, punya selera tinggi, tapi yang masuk akal. Betul, ya kan? harus. Ukur juga diri kamu ya, Benar, enggak gitu benar, kan. benar. Oke. Nah, Lid, Ya. kalau aku lihat kamu tuh banyak banget yang namanya prestasi ya dari kecil, prestasi di bidang golf turnamen gitu kan. Ya, karena memang main golf itu aku mulai menekuni banget dari usia 11 tahun. Jadi 11 tahun tuh aku udah mulai ikut akademi golf, ikut les golf lah kurang lebih kayak gitu. Karena memang di zamanku dulu lumayan banyak tempat-tempat les golf. Kalau kita ngomong di Jakarta area, di Pondok Indah aja ada
2 atau 3 tempat les gitu. Di Rawamangun ada, di Senayan ada, di Matoa, di Ciganjur. Pokoknya setelah aku nyemplung, setelah aku latihan les itu, aku baru tahu kalau ternyata golf itu punya sirkuit untuk juniornya gitu, Kak. Oh, okay. Dan kalau aku nggak nyemplung ke sana, papa mama juga nggak bakal tahu kalau ternyata, oh ini nggak cuma les-les aja ya, ternyata ada wadah buat mereka saling ketemu, saling bertanding. Jadi ya bersyukur banget di usia 11 yang menurut aku bisa dibilang terlalu dini juga enggak, tapi telat banget juga enggak. Jadi dari 11 mungkin 12 tahun udah mulai ikut pertandingan-pertandingan. Ya tentu startnya dari yang ranking bawah-bawah banget, tapi kalau kita konsisten untuk latihan kan lama-lama yang di atas kekejar juga gitu. Iya sih. Dan itu yang aku alamin sih. Aku lihat juga kamu jadi tim junior ya, tim Betul. junior, udah gitu jadi tim PON untuk Garut. Benar. Dan semuanya itu disupport abis ya sama orang tua ya. Dari awal aku latihan golf, memang papa support banget karena kan papa saat itu satu-satunya yang main golf di keluarga. Karena memang satu-satunya. Karena itu pun karena papa orang asuransi, jadi kayaknya kalau kata orang asuransi sama orang perbankan itu kan familiar banget sama golf. Harus ya, wajib. Untuk ketemu sama klien, ketemu sama nasabah. Nah, papa tuh nggak ada temen, basically nggak ada temen. Jadi awalnya dia ngajak aku driving, latihan-latihan itu juga karena si Alit ini mau aja gitu diajak. Walaupun aku dipancingnya dengan, ayo abis nemenin papa latihan, kita beli nasi padang misalkan. Kita makan bubur ayam. Pokoknya dipancing dengan sesuatu yang aku suka lah. Gitu di zaman itu kan umur kamu segitu kan seneng loh. Dengan pancingan-pancingan itu. Betul banget. Tapi tanpa sadar hal itu justru membuat kamu jadi ini ya, semakin menekuni dengan konsisten, semakin mencintai golf gitu ya. Bukan nasi padang ya maksudnya? Bukan. Kalau cinta sama golf ya aku sampai sekarang juga nggak tahu kenapa dari pertama kali les itu aku udah tahu kayaknya nanti gede kalau emang Tuhan mengizinkan aku pengen kerjanya itu ini. Tapi belum kebayang sebagai apa ya. Walaupun pada akhirnya berkembang ketika level permainan udah meningkat, pastinya semua orang di usiaku yang kita tiap hari latihan pasti pengen jadi professional player. Betul. Terus ya kayak tadi kakak bilang, junior sempat bela buat timnas, ikut ASEAN School waktu itu. ASEAN School tuh jadi kita di ASEAN itu dikumpulin pemain-pemain terbaik juniornya, kita ngadu gitu. Aku 2 kali ikut, yang sekali di Singapura, 1 di Filipina. Terus waktu aku kuliah, nah mungkin kuliah itu adalah momen dimana aku udah mulai kayaknya nggak ke pro banget deh, tapi nggak bisa ninggalin golf gitu aja gitu karena udah terlalu cinta, udah terlalu suka sama olahraga ini. Jadi hobi yang menjadi prestasi ya? Ya. Hobi yang menjadi prestasi. Pernah ada hal lain nggak di luar golf ini yang juga Alit suka? Aku suka, ini dia yang paling bingung ya. Kalau orang bilang kan nggak mungkin hobi jadi kerjaan gitu kan. Tapi masalahnya sampai sekarang aku ngejalanin itu sih Kak. Maksudnya aku mengerjakan apa yang menjadi hobiku gitu. Kayak orang-orang kalau main golf hobinya selain bermain, itu kan gonta-ganti stick gitu kan. Nah sekarang aku punya toko stick second gitu. Jadi pada akhirnya semua kehidupanku nih ya bisa dibilang dikelilingi sama golf gitu. Jadi aku hampir nggak punya kesenangan lain. Nggak punya pilihan lain ya? Mungkin pilihan bisa aja kan, kita tinggal milih kan. Tapi ya yang aku pilih memang golf gitu, dan kebetulan memang hobi dan yang aku pilih selaras dengan ya sekarang menjadi pekerjaan gitu. Iya, dari 2 putra-putrinya Alit, putra dua-duanya. Putra. Dari 2 putranya Alit itu apakah sudah ada tampak siapa yang ngikutin bapaknya nih? Dua-duanya pasti terpapar sama golf, karena aku kalau ngedit video terpapar ya, pasti kayak virus ya. Bener, karena mereka dari kecil kalau aku ngedit video kan, sementara ini juga aku masih suka ngedit sendiri, masih suka ngerekam sendiri. Jadi mereka ya secara nggak langsung terpapar dari laptop yang aku pakai buat ngedit. Terus biasanya kita kalau udah diupload sebelum ditayangin ke publik kan kita bisa nonton dulu tuh. Aku nonton di TV. Jadi dari kecil dua-duanya, yang satu 7 tahun, yang satu 2,5 tahun kan, itu memang udah familiar banget sama golf gitu. Aku juga di rumah ada stick golf plastik untuk mereka tahulah ini apa sih ini stick golf.
mereka main-main, dan yang umur 7 tahun tuh udah hampir 2 tahun aku lesin golf juga. Oh, dan dia juga senang dengan lesnya itu? Sampai sekarang masih menunjukkan minat. Jadi kalau misalkan kita mau les kayak sore ini nih, setiap hari Jumat itu kan les golf. Makanya agak dipercepat ya. Betul. Jadi tadinya pengen podcastnya jam 2 tapi maju jadi pagi karena saya lupa ada jadwal les. Nah ini guys, ini contoh orang tua yang melihat hobi anak kemana arahnya langsung disupport ya. Harus begitu ya para orang tua muda. Ya, tadi juga Alit disupport banget oleh papa mamanya ya. Sekarang Alit mensupport banget anaknya. Pokoknya lihat anaknya tuh jangan terbeban di lesin apa, bukan maunya kita sebagai orang tua, maunya dia, ya nggak? Nah, itu luar biasa. Nah, kalau dibilang kenapa sih milih yang namanya olahraga golf ini? Alit kenapa milih golf? Kayaknya golf yang milih aku deh. Oh gitu? Iya. Kenapa gitu? Ini agak klise sih mungkin jawabannya, tapi sampai sekarang mungkin istri saya juga paham banget. Saya kayaknya orang yang hampir nggak pernah ada hobi. Dari kecil pun tendensinya seperti itu, Kak. Aku nggak punya hobi kalau menggemari ya. Menggemari Sheila on 7 dari sisi musik. Iya. Menggemari penikmat. Menggemari Bambang Pamungkas. Tapi bukan dari sisi musik ataupun sepak bolanya, tapi sebagai ikonnya, mereka sebagai ikonnya gitu. Aku menggemari itu. Tapi kalau sebagai objek main musik gitu, misalkan enggak juga. Aku sempat nyanyi tapi enggak sampai mendalami itu banget. Sempat nyanyi? Iya. Oh. 2014 aku sempat. Coba suaranya ya. 2014 aku sempat rilis beberapa single. Tapi ternyata industri musik itu tidak semudah itu ya. Jadi intinya nggak laku terus. Nggak banting setir juga, tapi emang ternyata di golf ketemu jalannya kan. Gitu. Lebih emang sudah ditentukan sama Tuhan ya. Betul. Tadi menarik ya, golf yang pilih saya gitu. Jadi apa yang mendasari Alit punya kata-kata itu gitu? Tanpa terasa kok golf yang pilih saya gitu ya. Mungkin karena udah bertahun-tahun kali ya, aku mempertanyakan hal yang sama gitu. Kenapa aku suka golf gitu? Kayak gak ada jawaban pastinya gitu. Papa mama juga sangat surprise ketika boleh nggak aku dilesin golf gitu. Mereka tuh kayak, hah, les golf emang ada gitu. Karena nggak familiar sama sekali kan. Karena golf mungkin setelah pandemi golf menjadi lebih memasyarakat. Tapi back then gitu, yang main golf, yang aku nggak suka dan kenapa akhirnya aku bikin main golf view adalah karena ketika orang main golf akan selalu harus berhadapan dengan stigma, label orang kaya. Oh iya, soalnya ada faktor biaya. Betul. Dan juga itu terlihat jelas. Tapi pada akhirnya stigma-stigma miring itu yang aku coba untuk kayak, terlepas dari memang mahal murahnya itu kan relatif. Tapi bukan berarti golf itu tidak bisa dimainkan oleh siapa saja gitu. Iya. Buktinya aku anaknya karyawan sebuah kantor asuransi juga masih bisa menikmati itu, bukan kayak yang punya pabrik aqua doang yang bisa, anaknya pabrik aqua yang bisa main itu gitu kan. Lebih inilah ya, ini sebenarnya olahraga yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena banyak teman-temanku juga yang datangnya dari Sawangan. Jadi di Sawangan tuh dulu ada lapangan golf dan anak-anak kampung di sekitaran situ main bolanya itu main golf, Kak. Jadi Sawangan tuh sempat diklaim sebagai salah satu kampung golf Indonesia karena dari kampung tersebut banyak pemain berprestasi yang lahir. Justru di Sawangan, Depok gitu ya, Sawangan. Betul. Depok. Jadi kalau handphone dia. Kalau misalkan korelasi orang antara golf dengan stigma mahal tadi itu bisa dipatahkan sama si kampung golf Sawangan menurut aku. Iya, karena apa ya? Aku aja sebagai yang punya IO gitu ya, backgroundnya golf gitu. Merasa bahwa itu kok kayak terpilih ya, maksudnya orang-orang yang ikut di turnamen itu memang ya mungkin karena harga tiketnya atau gimana ya? Pasti. Kayak ya kita nggak bisa bohong juga, kayak kalau kita main golf green fee-nya berapa, caddy tip-nya berapa. Memang sampai sekarang aku nggak bisa mematahkan golf kan kalau itu mahal. Menang hole in one, kalau menang grand prize kan balik modal. Yes, betul. Dan kayaknya kalau emang kita hobi kan, ya kayak aku waktu kuliah dulu,
dengan uang bulanan yang sangat seadanya dikasih sama papa mama, aku bela-belain untuk nabung supaya bisa main, supaya bisa golf. Oh itu nggak ada ekstra? Nggak ada. Oh. Akhirnya jadi aku kalau mau main ya udah kumpulin uang. nabung. Oh. Terutama pas sudah kuliah ya. Karena 2010 aku main buat Garut, Porda, terus aku main buat PON juga. Jadi uang tambahan itu dapatnya dari aku sendiri. Gimana caranya aku pinter-pinter cari uang supaya aku bisa dapat fasilitas latihan sendiri gitu. Itu guys, nabung ya untuk menjalankan hobi ya. Betul. Jadi nggak ada ekstra dari orang tua, tidak ada, karena itu adalah hobi tanggung jawab kita. Benar, gitu ya. benar. Dan kayaknya orang tua jadi melihat itu Delit. Jadi kok kamu dari uang yang mereka kasih justru tidak minta tambahan, tapi malah bisa mengolah sendiri, dan Betul. sekarang akhirnya puji Tuhan jadi yang namanya ini ya, kerjaan. Iya, Nah, mungkin sih. kalau mau lihat sesinya Alit Djiwandana silakan nonton di Main Golf Yuk ya. Betul. Kalau nggak salah ya Main itu Golf ya. Yuk TV. Main Golf Yuk. Kalau mau beli stick-stick segala macam juga boleh kan? Boleh, Di ada Golf apa deh? Golf Hut namanya. Golf Hut. Kayak Pizza Golf Hut, tapi ini Golf Hut. Ah. Bisa golfhut.id. ditemukan di Instagram golfhut.id atau di Tokopedia juga ada. Iya. Tuh, karena golf sebenarnya bukan olahraga yang terlalu mahal-mahal banget ya. Bener. Coba diresapi karena banyak loh hal yang bisa dipelajari dari golf, ya nggak sih? Banget. Iya, sebenarnya golf itu kan mengajarkan kita untuk bisa fokus. Betul. Apalagi yang kalian dapat dari golf? Bisa bersosial. Bisa bersosial. Itu nomor satu buat aku. Ya. Karena kayak aku dari kecil kan banyak main sama teman-temannya papa yang secara usia tuh udah jauh banget kan teman-temannya papa gitu kan. Itu jadi network ya. Pada akhirnya ya aku bilang gini, kalau misalkan ada orang yang main golf karena secara sengaja biar networknya makin luas, itu kayak kita jualan tapi hard selling. Biasanya kalau di golf tuh malah nggak kena tuh Kak. Karena kalau di golf tuh semua bos-bos itu, pejabat-pejabat itu pengen menikmati main golfnya gitu loh. Jadi kalau saranku sih kalau ada teman-teman yang mau main golf dengan alasan supaya networknya ntar, supaya dapat cuan lah istilahnya, mendingan kesampingin itu, belajar untuk menikmati golf itu sendiri. Karena ketika nanti kita main di lapangan, kita ketemu, misalkan aku sekarang main sama Gading Marten, aku main sama Surya Insomnia, main golf sama Rizky Ridho gitu. Mereka di sana akan melepas pakaian mereka sebagai artis, sebagai pemain timnas. Mereka emang pengen main golf aja gitu. Jadi jangan dikasih embel-embelnya, itu malah mereka pingin istirahat tanda Betul kutipnya. sekali. Betul Nah, sekali. kalau memang ada agenda lain ya mungkin di luar itu, berkenalan aja nggak apa-apa kali ya. Nggak masalah. Ya berkenalan dulu aja, habis itu bikin appointment-nya belakangan. Betul. Gitu. Jangan pas lagi main golfnya dicampur-campur ya. Natural aja sih. Natural Berjalan aja sendiri ya. aja gitu. Kayak aku juga main Golf View kan sebenarnya naiknya waktu di era pandemi karena aku banyak bikin konten sama artis. Yang sebetulnya memang aku udah kenal mereka dari lama gara-gara golf gitu. Tapi kalau aku ingat-ingat semua proses perkenalan itu semuanya organik. Dan segala sesuatu yang berlangsung organik itu kayaknya akan lebih lama ya. Lebih lama. Ya. Lebih panjang gitu loh. Karena pada akhirnya sekarang main Golf View sendiri bisa membuktikan bisa menjadi akses mereka untuk dapat duit tambahan di luar dari misalkan Surya udah sama Trans 7, tiba-tiba main Golf View ada iklan butuh Surya. Jadi kita pertemanannya jadi sangat positif gitu, saling menguntungkan juga. Ada satu simbiosis mutualisme exactly, ya. betul sekali. Luar biasa. Nah, aku terpaku pada medali di depanku ini ya. Ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, terbaru dari prestasi yang Alit raih. Silakan Alit bercerita apa ini? Ini adalah event yang baru kemarin. Jadi sekarang saya lagi capek-capeknya nih. Oh, mohon maaf. Lagi hitam-hitamnya nih. Biasanya Ini putih. Ini adalah turnamen Asia Pacific Mid Amateur yang pertama kali diadakan di Asia Pasifik, diadakan di Gading Raya, 3 hari eventnya. Puji Tuhannya aku bisa finish di posisi keempat overall dari berapa negara ya, kalau nggak salah 10 negara yang ikut. Juara satunya ada orang Jepang, juara 1-2 orang Jepang, juara 3 orang Hong Kong, dan aku menjadi satu-satunya orang Indonesia yang ada di top 5. Satu-satunya. Ya.
Jadi aku jadi best Indonesian player. Kalau tepuk tangan jangan ragu-ragu dong. Merinding Bombay. Itu nggak mudah ya pencapaian itu ya, Let. Gimana rasanya waktu terpilih menjadi bagian dari 5 besar? Oke, karena mainnya 3 hari, jadi tentunya setiap hari punya ketegangannya sendiri-sendiri gitu. Dan untungnya aku start 2 hari pertama itu dengan baik. Jadi ada modal kalau hari ketiga agak terlalu tegang dan agak kepleset lah kasarannya, secara ranking masih aman. Nah itu yang terjadi kemarin sebenarnya Kak. Aku tuh hari kedua bedanya sama leader tuh udah tinggal 3 pukulan. Jadi satu Indonesia teman-teman komite segala macam kan kayak ayo lead. Istilahnya tuh mereka mungkin nggak mencoba untuk ngasih pressure ya. Tapi aku mungkin sebagai orang yang nggak terlalu berpengalaman tuh jadi kayak beban berat banget rasanya kayak ini nama Indonesia di pundak gua sendiri nih karena temen-temen gua nggak ada yang bagus nih mainnya nih gitu kan. Ya akhirnya hari ketiga agak kepleset sedikit tapi karena memang gapnya udah lumayan jauh sama yang bawah-bawah, jadi aku bisa maintain posisi 4 atau top 5 gitu sekejutan. Asia Pasifik ya. Ya. Nanti kapan-kapan mau wawancara istrimu. Boleh. Apa rasanya punya suami yang punya prestasi banyak ditinggal mulu. Jadi nggak bisa nganter jemput anak. Enggak lah, itu nanti energinya pasti akan mengalir ya ke keluarga. Ya untungnya sih keluarga support sih. Iya. Kayak istriku tahu peran aku sebagai si Alit si YouTuber sama Alit sebagai masih suka berkompetisi. Karena kalau misalkan aku lagi ada kompetisi resmi gitu, pastinya pola latihannya juga beda kan. Iya betul. Pola latihannya beda. Dia tahu kapan aku pengen latihan sendiri untuk fokus, kapan ngajak dia juga latihan karena istri main juga. Ya pada akhirnya kita cari form itu sama-sama sih. Iya. Tapi nggak usah khawatir karena justru energinya Alit sebagai seorang pegolfer yang selalu punya punya target untuk berprestasi sebagai achiever lah, itu akan nular loh ke anak-anakmu. Iya, aku nggak bisa bilang mudah-mudahan iya pasti karena mereka melihat ada istilah lead by example ya, dan kamu sudah menjadi satu contoh untuk anak-anakmu nih. Patronnya bapak gua selalu nyari prestasi nih, apa-apa nggak pernah main-main, pasti ada apa yang ingin beliau capai gitu kan. Ya, nah agak melipir sedikit. Tadi ke GoFood-nya kira-kira udah berapa tahun? Buka ini? Itu 1,5 tahun, 1,5 tahun baru. 1,5 tahun ya? Iya, jadi aku kenapa tertarik banget untuk bikin toko golf second hand karena menyambung dari visi dan misiku menjalankan main golf untuk memperkenalkan golf sebagai olahraga yang terjangkau. Aku pengen ngebantu temen-temen yang nonton aku di YouTube maupun di Instagram, kalau mau start golf, budget gue cuma sekian tuh bisa nggak sih? Bisa, gue bantuin. Caranya gimana? Caranya kita mesti punya barang, mesti punya toko gitu kan. Akhirnya melalui GoFat, aku jadi kayak banyak banget ketemu sama customer yang, Kak, aku cuma ada budget, misalkan 5 juta, bisa beli apa dulu ya? Aku bantuin rakitin, oh ini aja nih. Aku punya budget cuma 10 juta. Jadi kreativitasnya juga sambil tanda kutip memberikan pelayanan yang luar biasa ya? Karena banyak banget teman-teman yang dulu itu kayaknya nggak jadi golf karena informasi yang mereka dapat seuprit gitu loh. Seuprit jadi kayak mereka taunya, wah ini kayaknya gue nggak bisa masuk ke golf deh karena satu mereka mikirnya mahal. Yang kedua nggak ada yang bisa diajak ngobrol gitu loh Kak. Jadi di GoFat kalau kalian beginner banget pun kalian nanya sesuatu yang mungkin menurut kalian awam banget, kita akan bantu jawab dan kita akan bantu rekomendasiin sesuai sama yang kalian butuhkan dan kalian punya gitu loh. Nah, para orang-orang atau anak muda yang hobi golf jangan khawatir, silakan diklik golfhut.id ya. Betul. Silakan untuk konsultasi. Nah, Alit Jiwandana, benar kan? Benar. Konsultasi kan? Benar. Iya, karena tadi timbul kreativitas, ngerakitin ini, ngasih saran, itu kan ibaratnya sebuah ini nggak cuma toko yang jual barang, sebenarnya jual nasihat juga. Benar, karena aku banyak banget dapat cerita dari teman-teman yang sayangnya gue nggak main golf dari dulu. Kenapa lu dulu nggak start main golf? Karena gue clueless.
nggak ada hintnya gitu. Gue mau nyari stick kemana ya? Kalau mau nyari stick ke toko gede, opsinya cuma yang mahal-mahal doang gitu kan. Betul. Akhirnya aku sama timku di Golf Hut itu kita komit, kita pengen jadi kayak Halodoc-nya golf. Jadi kayak, dok, saya ada keluhan ini, tapi saya nggak tahu ini sakit apa. Nah itu kan dibantuin tuh Kak, nanti dicariin obatnya gitu. Nah kurang lebih Golf Hut kayak gitu, jadi konsultasi pada akhirnya. Bener. Dicariin yang cocok. Bener. Cocok secara ini sama ini. Iya, itu penting. betul. Ininya penting harus juga, sesuai gitu ya kan. Jadi jangan sampai membunuh hobimu Benar. hanya karena tantangan ini. Betul. Ya. Tapi cari cara gimana caranya ini tercapai. Betul. Hubungi saja golfhut.id untuk konsultasi. Benar. Aduh, Lid, Ya. makasih banget ya. Pokoknya hari ini bincang-bincangnya memang nggak usah terlalu panjang, Ya. singkat saja. Biar pada kangen. Ya. Nanti kita ada episode selanjutnya lagi. Baik. Ya. Oke. Thank you banget. Salam Terima hormat kasih buat banyak. keluarga. Iya. Nah, Sobat Narada semuanya, di Weekend Talk Podcast ini kita pasti mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari seorang Alit Jiwandana. Olahraga golf itu merupakan olahraga yang tidak hanya membuat Anda tampil lebih bugar, tapi juga melatih fokus, melatih yang namanya akurasi, kesabaran juga, ya, dan juga yang terpenting Anda lebih bisa bersosialisasi serta menentukan kebijakan-kebijakan strategik untuk keputusan Anda dalam perusahaan ataupun dalam kerja Anda. Terima kasih telah bersama kami di Weekend Talk Podcast dan salam sehat selalu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.